Shalom Sobatku dikasih Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga saudara-saudara sekalian, kita semua yang sedang menyaksikan video ini tetap sehat-sehat saja ya. Amin. Ya, selamat hari Minggu untuk kita semuanya dan semoga kita sehat selalu ya. Tetap jaga kesehatan dan juga terus menerapkan protokol kesehatan karena di masa pandemi ini kita perlu terus menjaga diri kita, menjaga keluarga kita supaya kita senantiasa tetap sehat ya. Oke, di kesempatan ini saya akan menanggapi satu cuplikan video dari Ustadz Kainama. Lagi-lagi Ustadz Kainama ini muncul lagi dengan statement yang sangat tidak masuk akal dan statement yang sebetulnya mempermalukan dirinya sendiri. Jadi, kita perlu tanggapi, kita perlu luruskan supaya banyak orang tidak disesatkan dan tidak dipengaruhi dari statement Ustadz Kainama ini. Ya, kalau kita perhatikan Ustadz Kainama ini sangat ahli sekali dalam bersilat kata ya, bersilat lidah, sehingga saat ceramah pasti ketika dia selalu mengutip Alkitab dan selalu dia belokkan pengertiannya, maksudnya, dan itu selalu tidak sesuai dengan apa yang Alkitab maksudkan. Nah, di kesempatan ini juga saya akan memberikan satu cuplikan video dari Ibu Lia Natasha yang juga menjawab pernyataan dari Ustadz Kainama. Menurut saya, jawaban seorang ibu ini sangat luar biasa dan jarang sekali ada ibu-ibu mau menanggapi dan juga mengcounter pernyataan dari seorang ustadz seperti Ustadz Kainama ini. Oke, tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita dengarkan cuplikan videonya. Pengampunan dosa. Pengampunan dosa. Ini yang menjadi senjata mereka. Engkau jadi Kristen, engkau mengakui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatmu, semua dosamu diampuni, engkau masuk surga. Dijamin, gitu kan? Gitu kan? Omongannya gitu. Tidak ada agama lain yang bisa menjamin engkau pasti masuk surga. Kalau Islam itu masih insya Allah katanya. Kalau ini pasti masuk surga. Bagaimana masuk surga? Kau punya Tuhan Yesus saja masuk neraka gimana? Kan tadi diomongin. Kau jamin orang masuk surga, pengampunan dosa. Nah, Yesusnya ada di neraka, kok gimana? Ini gimana, Bos? Ya nggak gimana-gimana sih, Bos. Oke, teman-teman yang dikasih Tuhan, demikianlah cuplikan videonya ya. Jadi, sangat jelas Ustadz Kainama ini, dia mengatakan bahwa bagaimana mungkin orang Kristen dapat pengampunan dan juga mereka bisa diselamatkan sementara Yesus ada di neraka. Nah, ini adalah statement konyol, sangat pembodohan sebetulnya terhadap umat ya. Nah, saya akan tanggapi pernyataan atau statement dari Ustadz Kainama ini. Nah, sebelumnya kita dengar terlebih dahulu jawaban daripada Tasya terkait dengan pernyataan Ustadz Kainama ini. Langsung saja kita dengarkan bersama-sama. Gimana masuk surga? Kau punya Tuhan Yesus saja masuk neraka gimana? Kayak begini harus diberi paham. Yesus Kristus itu sudah ada di surga dan dia akan turun ke dunia untuk menjadi hakim seluruh umat manusia. Dan kita tahu bahwa di dua kitab tertulis bahwa Isa Al-Masih atau Yesus Kristus ada di surga dan dia akan turun ke dunia untuk menjadi hakim. Dan itu sudah membuktikan bahwa dia sedang di surga, bukan di neraka. Nah, kalau misalnya mengatakan bahwa di neraka bahwa itu adalah salah besar. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Oke, teman-teman yang dikasih Tuhan, demikianlah cuplikan video dari Ibu Lia Natasha ya. Jadi sudah sangat jelas sebetulnya itu adalah jawaban yang sangat luar biasa dari seorang Ibu Tasya. Jadi, Ibu ini menjawab bahwa Yesus itu tidak ada di neraka. Dia mengatakan justru Yesus ada di sorga, dia akan datang kelak nanti, kedatangannya kedua dia akan menghakimi seluruh umat manusia, baik yang hidup dan juga yang sudah mati. Dia akan hakimi semua orang, ya. Jadi sebetulnya jawaban ibu ini membuat Ustadz Kainama ini bisa malu. Kenapa? Masa yang begituan dia sendiri tidak ngerti? Padahal kan kalau kita perhatikan, Alkitab jelas mencatat bahwa Yesus itu ada di surga. Di akhir hidupnya, Yesus terangkat ke surga. Alkitab dengan sangat jelas dan dengan sangat gamblang di dalam kitab Kisah Para Rasul. Itu jelas Yesus terangkat ke surga. Nah, kalau kita perhatikan juga di dalam
kitab Yohanes pasal 14. Di situ juga dengan sangat jelas Yesus sendiri memberitahu bahwa dia akan pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Jadi, Yesus tidak mungkin ada di neraka. Dia ada di sorga. Kenapa? Karena memang dia berasal dari sana. Dia berasal dari sorga sebab dia adalah Allah. Ya, jadi adalah sangat tidak benar apabila mengatakan bahwa Yesus ada di neraka. Kemudian, sebagai Allah, Yesus itu tidak hanya ada di sorga. Alkitab mencatat dia akan menyertai semua orang yang percaya kepadanya sampai kesudahannya. Ya, itulah sebabnya Alkitab mencatat selalu mengindikasikan bahwa Yesus itu adalah Allah yang Immanuel. Dia selalu ada dan dia selalu menyertai orang-orang yang percaya kepadanya sepanjang waktu. Jadi, karena dia adalah Allah yang ada di sorga, dia juga adalah Allah yang terus hadir, ada dan menyertai orang-orang Kristen. Jadi Ustadz Kainama ini dia sedang pusing mungkin karena tidak mendapatkan lagi bahan mau disampaikan apa kepada umat, dan dia mungkin memikirkan apalagi cara yang harus dilakukan supaya umat mempercayai dia kembali. Nah, cara yang dia pikir adalah dengan mengutip Alkitab dan juga mengklaim bahwa Yesus tidak ada di surga. Anda bisa cari semua nabi, Yesus sendiri menyatakan dengan sangat jelas bahwa dia pergi dan sekarang ada di sorga. Ya, bahkan justru sebaliknya, justru nabi-nabi yang lainlah yang kita perlu pertanyakan, apakah dia di sorga atau di neraka. Nah, Ustadz Kainama, pesan saya untuk Anda, janganlah jadi ustadz yang suka menipu, juga mengutip ayat Alkitab dan membelokkan ayat Alkitab. Karena kenapa? Alkitab dengan sangat jelas mengatakan kalau ada orang yang menyesatkan dengan mengajarkan, membelokkan Injil tidak seperti apa yang tertulis dalam Alkitab, maka Alkitab mengatakan terkutuklah engkau. Ini adalah satu pernyataan yang sangat keras dan tidak ada ampun bagi mereka yang suka menipu dan juga menyesatkan banyak orang. Sebagai orang percaya, Anda yang sedang menyaksikan video ini, mari kita jadi orang Kristen. Jadilah orang Kristen yang bijaksana supaya kita tidak mudah dipengaruhi oleh statement-statement yang sangat-sangat memalukan itu. Ya, demikian cuplikan video ini. Kiranya video ini dapat menjadi berkat bagi saudara sekalian. Tuhan Yesus Kristus kiranya memberkati kita semua. Shalom.